Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah Tatwir Manhaj Ta'lim Lughatil Arabiyyah atau pengembangan kurikulum bahasa Arab. Kali ini pertemuan ke-7 membahas tentang anwa' manahij ta'lim lughatil arabiyyah, yaitu macam-macam model pengembangan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam buku Al-Marja' fi Ta'lim Lughatil Arabiyyah, Rushdi Ahmad Tu'aimah menjelaskan ada 3 jenis model pengembangan kurikulum atau silabus bahasa Arab. Dan itu tidak menutup kemungkinan dalam beberapa referensi menyebutkan ada 5, bahkan 4, bahkan 5 bentuk model pengembangan kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 berdasarkan buku Al-Marja' fi Ta'lim Lughatil Arabiyyah. Yang pertama disebut dengan Al-Manhaj An-Nahwi atau Grammatical Syllabus, yaitu sebuah model silabus. Kita ketahui bahwa silabus adalah pengembangan dari kurikulum. Maka dalam pembelajaran bahasa Arab, model pertama disebut dengan Grammatical Syllabus, yaitu model yang menyajikan materi bahasa Arab dalam bentuk poros umum seputar tema-tema gramatika yang didasarkan pada 2 macam logika. Artinya yang dibahas dalam model ini adalah tata bahasa atau gramatika bahasa dengan 2 logika atau 2 prinsip. Pertama, bahwa bahasa itu adalah sebuah sistem, dan sistem ini mencakup sejumlah kaidah-kaidah gramatika yang bila dipelajari oleh siapapun dia bisa menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, prinsipnya adalah bahwa setiap makna memiliki ungkapan atau susunan bahasa yang sesuai. Pengembangan silabus model ini memilih makna-makna yang hendak dituturkan oleh peserta didik. Selanjutnya, mereka menyeleksi susunan kalimat yang tepat untuk mengungkapkan makna tersebut. Kemudian berusaha mendapatkan tema gramatika atau tata bahasa yang menaungi susunan kalimat yang dimaksud. Selanjutnya, disusun dalam bentuk yang logis sesuai dengan urutan tema-tema nahwu. Maka kata kerja atau fi'il harus didahulukan ketimbang fa'il, dan seterusnya. Logika pengurutan sebagaimana di atas mengharuskan penggunaan istilah-istilah gramatika bahasa Arab serta penyajian materi dalam bentuk unit-unit yang keberadaannya saling melengkapi dan menyempurnakan. Misalnya, seorang guru ingin mengajari muridnya kalimat Allahu maujud. Maka, si guru harus mengajari murid kaidah gramatika, mubtada, khabar. Atau ia ingin mengajarkan sebuah kalimat a'dadtud darsa i'dadan jayidan, maka ia harus menganalisis susunan kalimatnya terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, sifat, dan begitu seterusnya. Jadi berdasarkan gramatika. Ini yang pertama. Yang kedua disebut dengan manhaj al-mawaqif atau situasional silabus. Pengembangan silabus ini berupaya menyuguhkan materi bahasa Arab dalam bentuk situasi yang dialami oleh individu di dalam ruang belajar. Dan dari situlah ia belajar ungkapan-ungkapan kebahasaan yang sesuai dan menjadi tujuan pembelajaran. Misalnya, ketika seorang guru mengajar di kelas dan ia sedang menulis di papan tulis, dia akan mengatakan kepada muridnya, "Ana aktubud dars." Atau ketika ia sedang membuka pintu, dia akan berkata, guru berkata kepada siswanya, "Naftahul bab," dan lain sebagainya. Pengembangan model ini mengacu pada kebutuhan setiap individu atau setiap siswa untuk memfungsikan bahasa sebagai alat komunikasi sosial dalam realita kehidupannya. Di samping itu, model ini meyakini bahwa bahasa merupakan fenomena sosial
yang muncul dan berfungsi sebagai media komunikasi antar anggota masyarakat. Dan agar manusia dapat memahami semua unsur bahasa, baik fonem morfem atau kalimatnya, ia harus mengembalikan kepada konteksnya. Ini tentu merupakan sebuah prinsip dalam menyusun materi ajar bahasa Arab baru yang dari aspek tujuan dan sistemnya berbeda dengan model yang dikembangkan oleh grammatical syllabus atau manhaj an-nahwi tadi. Dalam penyusunan silabus model ini, unit materi yang disajikan adalah dalam bingkai kebutuhan berkomunikasi. Misalnya, materi tentang percakapan yang biasa terjadi di bandara, di pasar, kantor, kampus, dalam bus, restoran, dan lain sebagainya. Namun tentu saja silabus ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, pertama, kebutuhan komunikasi antara satu orang dan kelompok yang lainnya tentu tidak sama. Yang kedua, ungkapan kebahasaan yang diajarkan di kelas tidak alami, sehingga tidak mungkin, sangat mungkin tidak dapat diterapkan pada realitas kehidupan sosial. Yang ketiga, situasi yang ada di kelas tentu tidak sama persis dengan situasi yang sebenarnya ada dalam masyarakat. Jadi, manhaj mawaqif itu lebih mementingkan kepada zahirah ijtimaiyah, bukan kepada gramatikal. Yang ketiga disebut dengan manhaj al-fikrah atau national syllabus. Model silabus ini dikenalkan oleh Wilkins dalam bukunya yang diterbitkan oleh Universitas Oxford pada tahun 1976. Kata al-fikrah dipinjam dari linguistik yang mengklasifikasikan gramatika atas dasar kriteria semantik atau makna kata. Silabus model ini mengacu pada sebuah landasan kemampuan komunikasi sebagai titik awal pengembangan. Wilkins berusaha mengidentifikasi perbedaan mendasar antara ketiga model silabus sebagaimana berikut. Pertama, grammatical syllabus atau manhaj an-nahwi mempertanyakan bagaimana si pembicara mengartikulasikan makna, ide, pikiran, atau gagasan. Ini tentu lebih memperhatikan bentuk kalimat dan susunan gramatika. Kedua, situational syllabus atau manhaj al-mawaqif, al-manhajul mawqifi mempertanyakan kapan dan di mana manusia menggunakan bahasa. Ini tentu lebih memperhatikan pada situasi di mana bahasa itu digunakan. Ketiga, national syllabus atau manhaj menanyakan makna apa yang dapat dipindahkan melalui bahasa. Perhatian model silabus ini adalah makna yang dibawa oleh bahasa, bukan pada situasi yang melingkupinya. Perhatian utama model silabus ini adalah konteks yang melingkupi sebuah ungkapan, yang mana satu ungkapan dapat memiliki beberapa makna. Misalnya ucapan seseorang, as-sama'u tumtir. Ada kalanya ucapan tersebut sekedar untuk membuka percakapan dengan sejumlah orang yang kebetulan si pembicara bertemu dengan mereka di suatu tempat, atau untuk tujuan memperingatkan seseorang anak untuk tidak keluar rumah, atau merupakan bentuk saran kepada seseorang agar membawa payung ketika hendak keluar rumah, dan begitu seterusnya. Jadi national syllabus itu lebih mementingkan, memprioritaskan kepada aspek makna kata dalam konteks kalimat itu digunakan. Mungkin ini penjelasan dari ketiga perbedaan mengenai model pengembangan silabus dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada model lain mungkin bisa dibaca di PDF yang Ustazah share, yaitu manhaj muta'addid al-ab'ad atau disebut dengan multidimensional curriculum, dan ada juga silabus berbasis topik. Mungkin ini bisa dibahas pada kesempatan lain, atau silahkan dibaca dengan berbagai referensi dan berbagai sumber. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi